pembelajaran yang sekarang yang pada diberikan apa tujuannya? Tujuannya mengenal gerakan pada atletik. Gerakan seperti yang disampaikan sebagai manusia tentu pasti kita tidak sempurna, ya. Kadangkala sudah dipersiapkan secara rupa, namun di dalam pelaksanaannya kita juga lupa. Kira-kira dari pembelajaran yang pada lakukan tadi, ada anak kira-kira yang tertinggal di dalam proses pembelajaran? Kondisi murid ya, maka kondisi murid keadaan dia senang sehat. Kira-kira di pembelajaran berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Kedepannya tentu saya akan melihat hasil kekurangan saya hari ini. Nanti ketika pembelajaran saya tanyakan situasi murid, kondisi saya sebelum saya mulai masuk ke pembelajaran saya sesuai dengan kondisi murid pada hari itu. Berarti merealisasikan ya apa yang tertinggal pada pembelajaran. Selain menaikkan kondisi murid, kira-kira masih ada kira-kira seingat saya ingatnya. Kira-kira tadi ada kepada mengambil absen kemudian berdoa. Ya saya lupa itu juga bagian awal Ya. kedepannya absen bagi sebagai kondisi murid dan mulai berdoa. Mengambil absen ya. Persepsi pembelajaran tadi sudah menanya pembelajaran sebelumnya ada tadi. Menanya pelajaran sebelumnya tadi ada tadi sebelumnya itu tentang bola kecil. Kecil Jadi kita sambut lagi baik, tadi sudah disampaikan tentang gerakan di waktu pembelajaran kira-kira penyampaian tujuan penyampaian tujuan untuk pembelajaran ada seminar running ABC untuk melatih gerakan lari jarak pendek. kemudian yang tadi juga sedikit tentang pemberian ujian terhadap anak, kira-kira tadi sudah maksimal. Saya merasa sudah maksimal karena anak tersebut tampil mempresentasikan sendiri, menulis dan menyampaikan. Ditambah tadi ada anak yang bisa
menurut kepada kata-kata kalian di sini dengan kata-kata Ananda. Kalau menurut saya yang tepat itu Ananda. Ananda ya. Jadi kedepannya gimana itu? Kedepannya saya akan ambil murid kita sebutkan Ananda karena lebih halus dan lebih terasa menyayangi anak tersebut. Kalau kalian seperti dipakai pada umumnya pada bentakan segala macam Dari pembelajaran yang kita lakukan tadi itu dilakukan kira-kira menurut Anda sudah berdiferensiasi lah tadi menurut saya sudah, karena materi Rangga WC kan sudah saya bagi 3, masing-masing kelompok memegang satu materi pegangan mereka. Jadi satu kelompok berbeda dengan kelompok lain. Oh, tapi sudah berbeda antara satu dan kelompok lain. Bisa kira-kira pembelajaran kita ini dilakukan atletik itu kan ada pembagiannya, ada lari, ada lompat, kemudian ada lagi lompat. Untuk di masa-masa mereka bisa nggak kira-kira ini digabung pembelajarannya lari dengan lompat, kemudian nanti ditanya anak kita mana yang hobinya berlari, mana yang hobinya melompat, kemudian kita kelompokkan. Karena pada dasarnya sebagaimana kita ketahui ini seperti contoh pembelajaran asosiasi itu pembelajaran yang yang mengkondisikan kebutuhan belajar murid, mengakomodasi kebutuhan belajar murid, guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak memberikan perlakuan yang sama. Tapi tadi sudah ada ya, contoh menerapkan pembelajaran berkonsepsi ketika proses pembelajaran guru menggunakan beragam cara murid agar dapat mengeksplorasi isi buku di berbagai ragam. Itu yang disebut dengan tapi tadi sudah mulai terlihat ya, mungkin nanti bisa dikembangkan dengan cara-caranya. Baik Pak Fadel, kemungkinan area pengembangan yang hendak dicapai Pak Gitu. Area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran ini. Pengembangan yang dicapai proses diskusi mereka dan eksplorasi mereka. Proses diskusi dan eksplorasi. Contoh menerapkan pembelajaran berkonsepsi ketika proses pembelajaran guru menggunakan beragam cara murid agar dapat mengeksplorasi isi buku di berbagai ragam. Itu yang disebut dengan tapi tadi sudah mulai terlihat ya, mungkin nanti bisa dikembangkan dengan cara-caranya. Baik Pak Fadel, kemungkinan area pengembangan yang hendak dicapai Pak Gitu. Area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran ini. Pengembangan yang dicapai proses diskusi mereka dan eksplorasi mereka. Proses diskusi dan eksplorasi murid untuk lebih dalam lagi dan membuat mereka lebih berpikir kritis dan rasa penasaran pun proses eksplorasi murid lebih dalam cara berpikirnya ya. Ini apa satu lagi? Dalam pertanyaan pemantik ini Pak, biar anak-anak terpancing untuk bereksplorasi, rasa penasaran tumbuh. Iya. Kira-kira Kucing eksplorasi ya dari pertanyaan pemantik sehingga anak itu lebih
cenderung untuk berpikir kritis dan mau menjawab pertanyaan. Kadang anak kita itu kan malu-malu, jadi kita usahakan anak itu tidak malu. Baik Pak Fadel, mungkin itu semacam coaching lah namanya kita pada hari ini. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya lebih bisa. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih Mas. Lomba jalan cepat. Yang pernah ke tangan? Oke, berarti jalan cepat diperlombakan. Itu atletik. Selanjutnya lari. Ada yang pernah dengar lomba lari? Ini pasti sudah dengar semua nih. Oke, turun. Yang pernah mendengar lomba lompat tinggi atau lompat jauh? Nah, turun lagi. Yang terakhir, lomba lempar lembing, tolak peluru. Peluru pernah, hasil apa? Jadi keempat itu adalah nomor dari atletik. Dan semua gerakannya ada di semua cabang olahraga yang kita kenal sampai saat ini. Setelah olahraga apapun ada tuh di dalamnya. Itulah atletik. Maka dari itu sebagai ibu olahraga kita kenali atletik terlebih dahulu. Nah di sini Bapak menyiapkan untuk pengenalan ada namanya. Ini kita pelajari. Sebelum itu Bapak ini sudah 3 kelompok terbentuk. Untuk kelompok ini mau gerakan yang mana? Yang menurut kalian menarik? Yang mana? Baju hitam, botak. Yang botak. Botak. Yang tengah, mau yang mana? Tinggal 2 lagi pilihannya. Kita lihat yang badan putih. Ya, ini yang nomor 2 ya. Nah, kalau nomor terakhir berarti otomatis ini yang badannya oranye. Jadi sebelum kita mulai, ini Bapak sudah siapkan. Ini lembar kerja siswa yang alat. Jadi Bapak nanti untuk alat Bapak yang menjelaskan. Kita cari tahu. Selama ini kan anak-anak Bapak menilai ini semua adalah POA. Ternyata bukan. POA itu namanya satu set alatnya itu POA. Panjangannya adalah peralatan olahraga anak. Jadi satu set ini peralatan olahraga anak. Cuman mereka ini di sini ada, di sini juga ada. Oke. Kita bagikan dulu. Begitupun juga dengan lembar kerja yang nama gerakan. Untuk nama gerakan, tiap kelompok wajib memberi nama ini nih. Nama gerakannya apa? Nanti kan Bapak yang menjelaskan. Kita putar videonya, ada di videonya. Jadi kalau sudah tahu namanya langsung catat. Oke? Ya nanti kasih di bapaknya nanti. Nanti di akhir Bapak minta presentasi satu-satu kelompok. Ya. Nah, yang untuk nama gerakan, karena kalian sudah memilih gerakan, tadi kelompok ini milih yang mana? Baju hitam. Nah, khusus kalian memilih baju hitam, selain kalian buat namanya masing-masing gerakan ini, di baju hitam bagi kelompok ini ya, di baju hitam kalian jelaskan secara singkat di bawah bagaimana cara bergeraknya, seperti apa kakinya, seperti apa tangannya bergerak, bagaimana tubuhnya, dan pandangan mata dan kepala. Paham? Nanti per kelompok tunjuklah satu teman kita semua menyimak ya. Tunjuklah satu teman untuk mengisi ini. Yang pertama. Yang kedua, nanti di akhir video selesai, tunjuklah satu teman, tidak boleh yang mencatat lagi, teman yang lain lagi. Tunjuklah satu teman untuk menyampaikan apa yang sudah ditulis di kertas ini. Oke? Berarti ada yang membantu menulis, ada yang membantu menyampaikan di depan. Paham? Ada orang yang apa? Yang pertama? Ada orang yang membantu menulis di kolom
teknik terkait 3. Oke? Silakan. Jangan sampai robek-robek ya. Oke, dengar Bapak ya. Tadi Bapak bilang kita akan menggunakan alat namanya atletik. Dia nggak mau kalah sama olahraga lain. Dia juga punya alat. Alat-alat yang sering kita lihat pasti ini. Ini namanya. Betul kata Bapak. Kita mengenal ini semuanya adalah kuat. Padahal tidak. Mereka punya nama masing-masing. Ini namanya adalah. Oh itu salah ya. Jadi kita kenali ini namanya gawang aman. Ini namanya gawang aman. Gunanya itu rintangan untuk melompat lari rintangan. Oke, itu gunanya. Selanjutnya ini apa? Oke, ini kedua ini bentuknya beda. Cuma fungsinya sama. Fungsinya sama kok bisa Pak? Ayo. Kira-kira itu enggak? Ya untuk atletik, tapi untuk apanya? Oh iya, kasih ke teman kita. Namanya adalah tongkat estafet. Ini nanti larinya pakai tim nih. Nah yang ini kata Bapak tadi fungsinya sama, tapi bentuknya beda. Ini juga untuk estafet, fungsinya sama. Tapi namanya apa? Bentuknya kayak apa? Gelang raja betul juga, tapi nama yang umum adalah cincin estafet. Cincin estafet bentuknya kan bulat kayak cincin nih, warna kuning. Bentuknya beda, sama ada namanya. Nah, juga bentuk beda, berarti beda juga namanya. Itu yang sering dipakai dalam atletik ya. Nah itu pengenalan alat. Lanjut kita ke yang Bapak bilang tadi. Di sini ada running ABC. Apa namanya? Di sini ada 9 gerakan. Tetapi hari ini kita pengenalan atletik ada 3 gerakan. Ini adalah singkatan dari running agility, balance, and coordination. Dan running ABC ini merupakan suatu aktivitas berupa latihan untuk menyempurnakan gerakan tungkai, memperbaiki teknik gerak dasar yang salah, serta melatih teknik berlari kalian. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang gerakan ankle drill. Gerakan ini biasa disebut ankling atau lari kecil. Dan pada dasarnya, gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk tungkai untuk melangkah maju dan memaksimalkan gerakan pergelangan kaki dengan cara meninggikan tumit dan merendahkan ujung kaki pada tungkai yang melangkah ke depan. Jangan melakukan gerakan ini terlalu cepat karena yang paling penting adalah memperhatikan gerakan pergelangan kaki kalian. Dan jangan lupa untuk mengayuh kedua lengan kalian seirama dengan langkah kaki. Yang kedua adalah high knee running atau biasa disebut sebagai knee up. Gerakan ini dilakukan sama seperti berlari biasa, tetapi kalian harus mengangkat tinggi lutut kalian dan membuat sudut 9. Yang kedua ini high knee run. Nah, kita lihat ini. Dia bahasa Inggris. High apa artinya? Ada yang sudah belajar bahasa Inggris? Di sudut kiri atas. Sudut kiri atas itu kanan. Oke, ini high knee running. Oke, kita lanjut ya. Lihat gerakannya baik-baik bagi kelompok yang high knee running. Teman-temannya bantu mendengarkan. High knee running atau biasa disebut sebagai knee up. Gerakan ini dilakukan sama seperti berlari biasa, tetapi kalian harus mengangkat tinggi lutut kalian dan membuat sudut 90 derajat pada tungkai yang terangkat. Sama seperti halnya berlari, pendaratan kaki pada lantai menggunakan ujung telapak kaki, bukan seluruh telapak kaki kalian. Dan lagi-lagi jangan lupa untuk mengayun kedua lengan kalian seirama dengan langkah kaki. Yang ketiga adalah butt kickers. Gerakan ini
baik, bagaimana cara bergeraknya? Lakukan dengan menekuk tungkai yang melangkah, hanya saja kalian tidak perlu mengangkat lutut terlalu tinggi. Yang perlu diperhatikan adalah memaksimalkan tekukan tungkai hingga betis kalian menyentuh bagian belakang paha atau hamstring. Dan lagi-lagi jangan lupa untuk mengayuh kedua lengan kalian seirama dengan langkah kaki. Yang keempat adalah straight. Ini yang keempat, straight leg running. Tes lagi bahasa Inggrisnya. Strike apa artinya? Strike. Strike apa artinya? Apa? Apa Faiz? Berlari. Bukan. Running yang artinya berlari. Strike artinya lurus. Lurus. Leg apa artinya? Kaki. Running. Berarti berlari menggunakan kaki yang lurus. Kita lihat kakinya lurus nggak? Bapak baju birunya kita lihat. Lurus kan? Oke, kita simak gerakannya. Meluruskan penuh tungkai yang melangkah ke depan. Pendaratan kaki pada lantai menggunakan ujung telapak kaki, bukan seluruh telapak kaki. Serta gerakanlah kedua lengan kalian seirama dengan langkah kaki untuk menyempurnakan gerakan kalian. Oke, 5 gerakan lagi. Running ABC kita simak. Yang kelima adalah high knee band skips. Perlu latihan yang cukup dan berulang-ulang untuk dapat melakukan gerakan ini dengan baik. Gerakan ini dilakukan dengan melakukan lompatan kecil dari salah satu kaki dan mengangkat salah satu lutut dengan menekuk tungkai. Lalu secara cepat, kaki yang terangkat ke atas diturunkan kembali untuk mendarat bersamaan dengan kaki lain. Perlu diperhatikan bahwa kalian harus mensejajarkan kedua kaki saat mendarat. Jangan lupa untuk mengayun kedua lengan untuk menjaga keseimbangan gerak kalian. Yang keenam adalah high knee skips atau biasa disebut sebagai hopping. Gerakan ini hampir sama seperti high knee running, tetapi kalian perlu menambahkan lompatan ke depan atas dengan melakukan tolakan setelah melangkah ke depan. Tungkai yang menolak pada lantai diluruskan dan tungkai yang melangkah diangkat tinggi dan menekuk tungkai 90 derajat. Lengan yang mengayun ke depan digerakkan lebih tinggi dari kepala, bertujuan untuk menjaga keseimbangan badan saat di udara. Perlu diperhatikan, pendaratan dilakukan pertama kali pada kaki yang menolak di lantai, bukan kaki yang terangkat. Jangan melompat terlalu jauh ke depan, tetapi lakukan tolakan supaya badan terangkat ke atas dan kita tetap melangkah maju ke depan. Yang ketujuh adalah crossover steps atau biasa disebut Karyapa running. Gerakan ini dilakukan dengan melangkah ke arah samping dan merentangkan kedua lengan kalian sejajar dengan bahu ke arah samping. Jika kalian bergerak ke arah kiri, kalian harus menggerakkan tungkai menyilang di depan badan ke arah kiri. Tungkai yang lain menyusul dengan melangkah kaki ke arah kiri. Gerakan berikutnya, tungkai kanan digerakkan menyilang di belakang badan dan kembali disusul oleh langkah tungkai lain. Sangat diperlukan gerakan pinggul untuk membantu pergerakan langkah tungkai yang menyilang di depan badan dan di belakang badan. Di tingkat yang lebih sulit dan membutuhkan daya eksplosif dari otot kalian, ada gerakan foreleg extension marching dan bounding. Foreleg extension marching sebagai gerakan ke-8 dilakukan dengan cara menekuk tungkai yang melangkah ke depan hingga betis dan tumit kalian menyentuh paha bagian belakang, dan secara cepat meluruskan tungkai untuk menjangkau ke arah depan, atau bisa dibilang seperti melakukan tendangan ke arah depan setelah kita menekuk tungkai. Gerakan terakhir adalah bounding atau biasa disebut sebagai lari kijang. Gerakan ini dilakukan dengan melakukan tolakan ke depan atas menggunakan satu kaki dan secara bersamaan mengangkat tinggi lutut pada tungkai yang melangkah.
Setelah mengangkat tinggi lutut, secara cepat menurunkan kaki ke lantai dan langsung melakukan tolakan ke depan atas. Kaki yang melakukan tolakan ke depan atas harus diluruskan supaya bisa menghasilkan tolakan yang baik. Latihlah gerakan running ABC tersebut bersama guru kalian dan lakukan gerakan running ABC sebagai latihan rutin sehari-hari supaya kalian bisa memperbaiki teknik gerak dasar yang salah dan menyempurnakan cara berlari kalian menjadi lebih baik. Selamat mencoba, selamat berlatih, Tuhan memberkati. Oke, itulah penjelasan tentang running ABC. Sekarang kan tadi kelompok udah dapat tugas masing-masing. Silakan dilengkapi nama-namanya. Ayo, apa ini? Berapa Pak? Di depan tadi. Tahan dulu, Evan bisa tahan dulu. Kasih aja ke Evan dulu. Evan enak tadi. Dan ini. Ya. Kalian tim yang mana tadi? Ya, tadi. Kakinya bengkok kah? Tangannya diam kah? Ya, silakan diskusikan. Gerakan yang kelompok Reva bahas tadi, lihat di situ, bacakan mana gerakan yang kelompok Reva bahas. Saya Reva akan membacakan. Baca itu, jangan dibaca. Misalkan suaranya, nah judulnya akan bahasa Indonesia. Ayo, besarkan suaranya. Besarkan. Coba diulang lagi, teman-temannya sedang tidak mendengar. Coba diam, Reva diam. Kita tunggu temannya lihat ke depan semua dulu. Kita menunggu semua teman lihat ke depan. Nah, itu penjelasan dari kelompok 2. Dari
penjelasannya. Ada nggak anak-anak Bapak yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, tanya Bapak yang tadi. Ada anak-anak Bapak yang ingin bertanya ke kelompok 2, ke Reva? Jadi Bapak yang tanya boleh? Nah, siapapun yang bisa jawab, angkat tangan ya. Tadi kelompok 2 menyampaikan strike, leg, running. Itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesianya apa? Tahu boleh angkat tangan, berdiri, jawab di depan. Berdiri di depan. Strike, leg, running. Namanya lengkap-lengkap. Nama bahasa Indonesianya lengkap-lengkap. Boleh pakai catatan kalian. Angkat tangan, yang angkat tangan yang Bapak tunjuk. Oke, Andi, silakan berdiri Andi. Berdiri Andi. Nah, sebutkan nama kamu siapa? Semua perhatikan Andi. Semua perhatikan Andi. Andi mau menjawab pertanyaan Bapak. Perkenalkan nama kamu dulu. Nama saya Andi. Dari kelompok mana Andi? Oke, apa jawabannya? Oke, kasih tepuk tangan untuk Andi dulu. Kamu sebut dan dari kelompok mana kamu? Perkenalkan, nama saya Adriana Fadila dari kelompok 3 akan menyampaikan caranya dengan cara menempel lutut ke belakang dan mengenai paha bagian belakang dengan kaki. Lalu sesuaikan tangan dengan irama. Oke, itu penjelasan dari kelompok 3. Selanjutnya kita akan sesi tanya. Siapa yang ingin bertanya kepada diri perwakilan kelompok 3? Dipersilakan. Kalau ada Bapak lagi yang nanya. Adik mau nanya. Itu kelompok kamu sendiri. 2 kelompok 1 dan 2 saja yang mau tanya. Ada? Atau Bapak yang tanya ke semuanya? Oke, pertanyaan Bapak. Tadi Zizi dan kelompoknya mendapat materi bab tiket. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa? Andi sudah siap belum? Belum. Bapak tidak menunjuk Andi. Bahasa Indonesia dari bab tiket. Silakan Azil. Azil baca assalamualaikum dulu. Baca assalamualaikum dulu. Perkenalkan diri Azil. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Diam, semuanya diam, menghadap ke Azil. Oke, Azil. Dari Oke, jawab pertanyaan Bapak. Silakan Azil menjawab. Menekuk lutut ke belakang. Betul? Ada yang menjawab? Oke, silakan Azil. Hah? Melangkah ke belakang. Betul?
kelompok 1. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Atau kembali lagi apa yang nanya nanti? Oke, kita izinkan siapa bertanya. Ini belum dikatakan tadi sama. Oke, Nazar. Loh, kamu berdiri, perkenalkan diri kamu dulu. Ini siapa? Nak boleh berdiri, Nazar. Perkenalkan diri. Oke, kelompok 1 ceritanya bertanya kepada kelompok 1. Kita izinkan ya, karena kelompok lain ada yang bertanya nih. Yang tadi Bapak aja. Silakan Nurul. Atau yang lain bisa menjawab nanti Bapak lempar ya. Baik, Pak Fajar, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu BP Irma yang saya hormati, ya rekan saya Bapak Fajar, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching setelah kita melaksanakan proses supervisi pembelajaran yang dulunya diawali dengan pra-observasi kelas. Jadi beberapa hari yang lalu Pak Fajar sudah melakukan pembelajaran dan saya sudah melakukan supervisi dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi untuk itu ada kesempatan ini saya ingin tahu bahwasanya dalam proses pembelajaran Pak Fajar melakukan beberapa tempo hari itu, kira-kira dalam proses pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan pada dulu, yaitu mengenal gerakan motor pada atletik. Ya. Jadi kira-kira ada nggak dalam proses tersebut tahap-tahap pembelajaran yang Bapak pada lakukan? Apakah itu yang merasa kurang lengkap, tinggal, nggak ada nggak? Terima kasih kepada Bapak Kepala Bupati. Untuk pembelajaran yang saya rasa tertinggal pada saat mengajar, saya mengingat ada itu dalam proses persepsinya. Pertama, saya lupa untuk absen dan menanyakan kabar murid-murid saya di kelas tersebut. Oh, begitu ya. Jadi yang merasa yang tertinggal itu persepsi. Persepsi ini ada dua persepsi tentang pembelajaran yang sebelumnya dan juga pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Di sini yang mana kira-kira Pak Fajar? Untuk yang terlupanya Pak, saya lupa untuk menghubungkan dengan pembelajaran sebelumnya. Di samping absen dan berdoa ya. Jadi selain itu, kira masih ada di dalam materinya langkah pembelajaran yang Bapak lakukan, yang paling dari ataupun alat evaluasinya, masih ada nggak yang terlupa? Seingat saya waktu itu tidak ada Pak. Tidak ada lagi. Tentang apa ada Pak pada lakukan? Saya menanyakan keadaan kondisi siswa. Untuk menanyakan kondisi siswa pada hari itu, perasaan murid itu saya lupa. Ya. Tujuan pembelajaran ada disampaikan. Tujuan pembelajaran ada saya sampaikan. Kemudian kalau bisa melakukan pembelajaran tersebut
memberikan apa itu motivasi, tujuan, ujian terhadap anak, apakah mereka lakukan secara sempurna? Yang saya lakukan pada saat itu memberi motivasi kepada setiap murid. Saya memberi apresiasi terhadap apa aja yang murid ini berhasil dicapai pada pembelajaran. Jadi itu menjadi motivasi secara langsung, seperti memberi aplaus bagi salah satu peserta didik yang berhasil menyampaikan presentasi dari materi kelompoknya. Oh, semacam aplaus ya. Ujian ya. Ujian. Baik, Pak Fajar. Kemudian dalam segi penyampaian kata-kata, kalau di tingkat sekolah dasar ada anak kata-kata yang disampaikan seharusnya yang cocok ini, tapi telah disampaikan yang ada anak kira-kira Waktu itu seingat saya ada mungkin 1 kali 2 kali saya bilang seperti pemakaian kata kalian ya, seharusnya bisa diperlembut dengan mengucapkan murid bapak atau murid-murid bapak, bisa saya tuhan. Mungkin karena itu spontan dari saya, itu tidak sengaja keluar. Baik, kemudian kita kembali ke atas. Jadi untuk di masa-masa yang akan datang, apa-apa yang bisa kita lakukan atau apa yang tidak dilakukan supaya pembelajaran ini sesuai dengan langkah semestinya. Tapi lagi lupa persepsi apa langkah yang kita lakukan. Kedepannya tentu apa yang menjadi keluhan saya pada pembelajaran saat itu ya akan saya perbaiki ke pembelajaran selanjutnya Pak, seperti menanyakan persepsi, menghubungkan pembelajaran yang sudah dengan yang sekarang. Terus yang kedua, absensi, menanyakan kabar murid, bagaimana perasaan dia hari itu. Selanjutnya yang terakhir, penggunaan kata yang lebih halus di setiap bentuk kata saya dalam memanggil murid. Tadi saya dengar pernah memanggil muridnya dengan kalian gitu ya. Ya, Apa sih banyak yang bagus untuk sekolah dasar ini? seperti para murid bapak, Ya. murid sekalian gitu. Ya, saya juga. Ada nggak kata-kata yang lain?